Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofiatunisa dengan NIM 23041030 dari kelas 2D Program Studi D3 Teknik Komputer. Di video kali ini atau di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah, kalimat, dan kalimat efektif. Di dalam presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu artikel ilmiah, kalimat, dan kalimat efektif. Sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, diharapkan kalian maupun saya dapat memahami presentasi atau video ini. Oke, masuk yang pertama adalah artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah itu tulisan yang menyajikan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau proceeding konferensi. Struktur umum artikel ilmiah terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Next, selanjutnya masih bersama artikel ilmiah. Nah, di sini ada strukturnya, bisa saya jelaskan. Yang pertama judul itu memberikan gambaran singkat tentang topik penelitian. Selanjutnya ada abstrak, yaitu berisi tentang ringkasan singkat yang mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada pendahuluan, menjelaskan latar belakang, metode, menjelaskan rancangan penelitian, hasil dan pembahasan, menyajikan temuan penelitian dan menginterpretasikan dalam konteks teori atau penelitian sebelumnya. Kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian, implikasinya. Yang terakhir ada daftar pustaka, mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Nah, artikel ilmiah ditulis dengan bahasa yang formal, objektif, dan menggunakan istilah-istilah teknis sesuai bidang keilmuan. Tujuannya untuk menyampaikan temuan penelitian secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, masuk yang kedua ada kalimat. Kalimat itu apa sih? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri atau mengandung pikiran yang lengkap. Kalimat terdiri dari satu atau lebih kata yang tersusun secara gramatikal. Kalimat memiliki struktur yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat dapat berfungsi untuk menyatakan, menanyakan, memerintah, atau mengungkapkan perasaan. Kalimat yang baik harus memenuhi syarat kegramatikalan, yaitu sesuai dengan kaidah kata bahasa yang berlaku. Kalimat yang baik juga harus jelas, logis, dan efektif dalam menyampaikan maksud dari kalimat tersebut. Pembahasan tentang struktur dan fungsi kalimat sangat penting dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Oke, yang ketiga masih dengan kalimat, tapi yang ini adalah kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan maksud atau informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Nah, ciri-ciri kalimat efektif ada pada slide selanjutnya ya. Nah, ini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kejelasan. Saya akan jelaskan beberapa saja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, atau bisa pelajari sendiri dari referensi-referensi yang lainnya. Oke, yang pertama masuk di kejelasan. Kejelasan itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, struktur kalimat yang logis dan gramatikal, dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Yang kedua ada ketetapan, pemilihan kata yang tepat atau sesuai konteks. Yang kedua ada ketetapan, pemilihan kata yang tepat dan sesuai konteks. Yang kedua penggunaan istilah yang tepat dan konteks. Yang ketiga ada informasi yang disampaikan akurat dan faktual. Yang ketiga ada kehematan. Yang pertama tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, langsung pada pokok permasalahan, dan terakhir padat dan ringkas namun tetap jelas. Yang keempat ada paralelisme.
Paralelisme itu apa sih? Struktur kalimat yang sejajar atau seimbang, penggunaan bentuk kata yang sama untuk hal yang sama. Dan yang kelima, ini ada penekanan. Penekanan itu menempatkan informasi penting di awal atau di akhir kalimat, menggunakan kata-kata atau struktur kalimat yang menekankan. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, kalimat dapat menjadi efektif dalam penyampaian maksud dan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Oke, kita sudah masuk pada slide kesimpulan, berarti ini adalah slide terakhir dari presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi yang telah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah, kalimat, dan kalimat efektif merupakan 3 konsep yang saling terikat dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pemahaman tentang struktur, fungsi, karakteristik masing-masing komponen ini sangat penting dalam penulisan dan berkomunikasi secara efektif, terutama dalam konteks akademik dan ilmiah. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman juga atas presentasi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.